Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Abdillah Daulay dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, tepatnya di kelas KPIA Stambuk 2022. Dan di sini kita akan membahas komunikasi Islami dalam menghadapi isu-isu sosial. Adapun pembahasan kita pada kali ini, yang pertama pengertian isu sosial, yang kedua hadis terkait isu sosial, yang ketiga ada teknik komunikasi menghadapi isu, dan yang keempat contoh penerapan teknik komunikasi dalam menghadapi isu sosial. Dan di akhir pembahasan kita nanti akan ada kuis tipis-tipis lah ya. Baik, kita langsung masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian isu sosial. Isu sosial adalah permasalahan yang mempengaruhi sejumlah besar individu dalam suatu masyarakat. Isu-isu ini sering berkaitan dengan konflik antara kelompok sosial, norma dan nilai yang berbeda, serta masalah ketidakadilan dan kesenjangan. Contoh isu sosial meliputi kemiskinan, diskriminasi rasial dan gender, perubahan iklim, ketidaksetaraan pendidikan, serta akses terhadap layanan kesehatan. Isu-isu ini biasanya membutuhkan perhatian dan tindakan dari pemerintah, organisasi pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menemukan solusi yang efektif. Yang kedua, hadis terkait isu sosial. Yang pertama itu isu sosial tentang keadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolonglah saudaramu, baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami menolong orang yang dizolimi. Lalu, bagaimana kami menolong orang yang berbuat zolim?" Beliau menjawab, "Kalian menahannya dan berbuat zolim, itulah cara menolongnya." Dari hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, tentang menjaga hak tetangga. Di sini jadi ada isu sosial tentang menjaga hak tetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya." Nah, di sini buat kalian yang punya tetangga, janganlah saling disakitin, karena Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dia menyebutkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ada isu sosial tentang keadilan sosial dan kedermawanan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyamanan sementara, tetangganya kelaparan, padahal dia mengetahuinya." Hadis riwayat Tabrani. Nah, di sini bisa kita sampaikan, sifat kedermawanan kita ini kita uji bagaimana tetangga kita kelaparan, padahal dia mengetahuinya, sedangkan kita itu bisa kenyang gitu. Dan saya pernah dapatkan di suatu hadis lah mungkin ya, ataupun pokoknya saya dapetin itu di internet, suara yang paling haram itu ialah ketika kita makan bersama keluarga menggunakan sendok, dan itulah suara yang paling disakitin oleh para tetangga yang belum makan gitu. Jadi kita makan, bunyi itu kan biasanya kalau pakai sendok itu ke piringnya itu bunyi teng 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 gitulah, bekas antara gesekan sendok dan piringnya. Nah, sementara tetangga kita itu sedang menahan rasa lapar gitu ya. Jadi dianjurkan juga kalau kita itu lagi makan, diusahakan itu pakai tangan yang tidak berbunyi seperti itu. Dan yang terakhir ada tentang persamaan dan kesetaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuhmu dan tidak pula kepada rupamu, tetapi Dia melihat kepada hati dan amalmu." Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini sudah jelas ya. Allah itu tidak melihat fisik kita, mau bagaimanapun bentuk fisik kita, tetapi Allah selalu melihat kepada hati dan amal kita. Jadi buat apa dia good looking, asik, good looking ya, tapi hatinya itu tidak mencerminkan. Terus kita masuk ke pembahasan selanjutnya, teknik komunikasi menghadapi isu. Nah, jadi di sini ada 4 teknik untuk menghadapi isu. Teknik komunikasi untuk menghadapi isu. Yang pertama ada pendekatan empatik. Pertama, dengarkan dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Nah, jadi kalau kita lagi mau menghadapi isu, kita bisa dengarkan dulu dengan penuh perhatian tanpa harus menghakimi. Yang kedua, tunjukkan empati dengan mengakui perasaan dan pandangan orang lain. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang menunjukkan perhatian dan keterbukaan. Teknik yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Yang pertama, gunakan kontak mata yang tepat.
Yang kedua, perhatikan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang mendukung pesan verbal. Dan yang ketiga, jaga postur tubuh yang terbuka dan ramah. Nah, teknik yang ketiga yaitu bahasa yang jelas dan sederhana. Pertama, dengarkan dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Yang kedua, tunjukkan empati dengan mengakui perasaan dan pandangan orang lain. Dan yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang menunjukkan perhatian dan keterbukaan. Dan yang keempat, teknik yang keempat yaitu penggunaan bukti dan fakta. Yang pertama, dengarkan dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Yang kedua, tunjukkan empati dengan mengakui perasaan dan pandangan orang lain. Dan yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang menunjukkan perhatian dan keterbukaan. Nah, jadi di keempat teknik ini ada teknik yang sama ya, yaitu bahasa yang jelas sederhana dan penggunaan bukti dan fakta. Pada subbab, gunakan bahasa tubuh yang menunjukkan perhatian dan keterbukaan. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu contoh penerapan. Jadi contoh penerapan teknik komunikasi dalam menghadapi isu sosial yaitu ada 4. Nah, kali ini ada 4. Mungkin bisa ada banyak sih contoh penerapannya, tapi di kali ini kita akan membahas 4 dulu. Yang pertama, ada pendekatan empatik. Nah, jadi contoh penerapan ini sama halnya dengan teknik komunikasi tadi ya, cuman ini contoh penerapannya. Yang pertama, ada pendekatan empatik, yang langkahnya itu mengadakan pertemuan komunitas untuk mendengarkan keluhan dan kebutuhan warga yang terdampak kemiskinan. Contoh penerapannya, kami memahami bahwa banyak dari Anda yang sedang menghadapi kesulitan keuangan. Kami ingin mendengarkan cerita Anda dan mencari solusi bersama. Tolong sampaikan apa yang Anda butuhkan agar kami bisa membantu dengan lebih baik. Nah, jadi kita di sini membuat pertemuan komunitas untuk mendengarkan keluhan dan kebutuhan warga yang terdampak kemiskinan. Nah, setelah itu contohnya itu ya kita diskusi, kita sampaikan apa yang dibutuhkan kepada lawan berbicara kita itu agar kita bisa membantu dengan lebih baik. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Langkahnya yaitu menggunakan bahasa tubuh yang menunjukkan keterbukaan dan perhatian. Contoh penerapannya, selama pertemuan, fasilitator menggunakan kontak mata, menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti, dan duduk dengan postur tubuh yang terbuka. Nah, di sini cukup jelas ya. Jadi kita kalau bertemu dengan orang, kita menggunakan kontak mata. Jadi kalau lagi berbicara itu, kontak mata kita selalu tertuju ke matanya. Terus menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti. Nah, jika dia sedang memberikan atensi, kita ya kalau paham itu ya menganggukkan kepala gitu ini. Dan duduk dengan postur tubuh yang terbuka. Yang ketiga, ada bahasa yang jelas dan sederhana. Langkahnya yaitu menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Contoh penerapannya, kami berencana untuk mengadakan pelatihan keterampilan kerja. Ini akan membantu Anda mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pelatihan ini gratis dan terbuka untuk semua. Jadi intinya di sini kita kalau ingin berkomunikasi dengan menghadapi isu sosial, itu pakailah dengan bahasa-bahasa kita sehari-hari yang orang lain itu bisa dapat mengerti juga gitu. Karena sekarang ini banyak gitu kan, orang-orang kalau ngomong itu dia dicampur-campur gitu bahasanya. Ada yang bahasa Indonesia terus dicampur bahasa Inggris. Nah, kita mengerti, tapi kan belum tentu orang yang berbicara dengan kita itu mengerti juga. Nah, jadi pakailah bahasa sehari-hari agar orang yang berbicara dengan kita itu mengerti juga. Yang terakhir itu ada pendekatan kolaboratif. Langkahnya yaitu mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam mencari solusi. Contoh penerapannya, mari kita bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi dan mengembangkan rencana aksi yang dapat kita jalankan bersama. Nah, jadi cukup jelas ya kawan-kawan. Oke, kita sudah di penghujung pembahasan. Jadi kita ada sedikit kuis. Oke. Yang pertama, permasalahan yang mempengaruhi sejumlah besar individu dalam suatu masyarakat. Ini merupakan pengertian dari A. Isu sosial, B. Amar ma'ruf nahi mungkar, C. Peran akhlak, D. Peran komunikasi. Jadi jawabannya yang benar itu ialah isu sosial tentunya. Klik ya. Nah, benar. Masuk ke soal kedua. Dalam menghadapi konflik sosial, Rasulullah SAW mengajarkan untuk A. menyerang pihak lawan, B. berbicara dengan lemah lembut dan bijaksana, C.
C. Membalas dengan kekerasan, dan D. Mengisolasi diri dari masyarakat. Ya tentunya ini ya pasti B lah ya, karena Rasulullah SAW selalu mengajarkan umatnya itu yang baik-baik. Ya kali kalau kita lagi menghadapi konflik sosial, kita serang pihak lawannya atau membalas dengan kekerasan atau mengisolasi diri dari masyarakat. Itu jawabannya itu ialah B. Nah, benar. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Apa prinsip dan dasar komunikasi dalam Islam yang harus diterapkan saat menghadapi isu-isu sosial? A. Menghindari dialog. B. Menyampaikan kebenaran dengan hikmah. C. Mengabaikan pendapat orang lain. Dan D. Mengisolasi diri dari masyarakat. Ya tentu ini jawabannya yaitu B. Menyampaikan kebenaran dengan hikmah. Betul. Lalu kita masuk soal yang keempat. Bagaimana seharusnya seorang muslim menyampaikan kritik terhadap kebijakan sosial yang tidak adil? A. Dengan cara yang kasar dan memprovokasi. B. Melalui jalur hukum dan dialog konstruktif. C. Dengan melakukan demonstrasi kekerasan. Dan D. Mengabaikan isu tersebut. Nah, jadi dari keempat jawaban ini cuma satu yang baik ya. Yang A, dengan cara yang kasar, itu sangat tidak benar. Dengan melakukan demonstrasi kekerasan, mengabaikan isu tersebut. Nah, jadi B jawabannya. Kita mulai. Soal yang kelima. Ketika berkomunikasi tentang isu-isu sosial yang sensitif, seseorang muslim harus A. Mengedepankan emosi, B. Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung, C. Menghina lawan bicara, dan D. Memanipulasi informasi. Ya, tentu jawabannya itu B, karena sudah kita bahas di pembahasan tadi. Kalau kita menghadapi isu-isu sosial, apalagi yang sensitif gitu kan, ya kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain, seperti itu. Jadi jawabannya B. Kita coba. Coba lagi nih. Oke, nah jadi cuman ada 5 soal aja. Nah, telah berakhirlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya saya pribadi. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.